Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati takmir Masjid Al-Mu'awanah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri kajian ketarjian sebagai upaya kita mentradisikan keilmuan ketarjian di kalangan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk topik kajian malam hari ini kita akan mengkaji sebuah istilah yang berkaitan dengan hukum taklifi, perspektif dan aplikasinya. Hukum taklif itu jenengan sudah umum menggunakan beberapa istilah dalam hukum taklifi, tapi mungkin secara kajian yang mendalam belum begitu dalam ya untuk kita pahami, sehingga kita akan coba kaji bagaimana hukum taklif itu dalam disiplin ilmu usul fikih dan juga aplikasinya. Karena kajian kita di ketarjian, kita akan lihat contoh-contoh bagaimana hukum taklifi itu ada di dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dulu dari objek kajian fikih. Fikih itu secara sederhana ilmu yang mengkaji tentang hukum Islam. Itu secara sederhananya semacam itu. Tapi fikih dalam pandangan para ahli, diantaranya yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Imriti. Beliau menulis kitab nadhoman atau syiiran namanya Tashilu At-Turuqat. Itu syiiran dari kitab Al-Waraqat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Haramain dalam ilmu usul fikih. Karena ilmu usul fikih itu terdiri dari dua kata ya, usul kemudian ada fikih. Maka fikih ini perlu untuk didefinisikan. Beliau mengatakan yang disebut fikih itu wal fiqhu ilmu kulli hukmin syar'i. Yang disebut fikih itu ilmu setiap hukum syar'i. Jaa ijtihadan duna hukmin qat'i. Yang mana hukum tadi datang berdasarkan ijtihad, bukan hukum yang qat'i. Berarti menurut beliau, kata Imam Al-Imriti, yang disebut fikih itu ilmu segala hukum syar'i. Hukum syar'i itu ada 5 nanti. Ini yang taklifi ya, ada wajib, ada apa Pak? Sunnah, haram, makruh, dan mubah. Berarti kalau kita bicara fikih itu sudah bicara tentang konkret loh, hukum yang sudah pasti Pak. Ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, ini makruh, ini mubah,
ini apa? Haram. Jaa ijtihadan, yang mana itu hasil ijtihad, hasil dari kajian para ulama dari teks-teks keagamaan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi duna hukmin qat'i, bukan berkaitan dengan hukum qat'i. Maksudnya apa? Hukum qat'i itu hukum yang jelas di dalam agama, tidak perlu untuk diijtihadi lagi, Pak. Sudah pasti itu, karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Berarti dalam fikih itu ada hukum ijtihadi, ada hukum qat'i. Contoh yang ijtihadi, Pak, atau saya lempar pertanyaan saja ya. Kalau misalnya keharaman zina itu qat'i atau ijtihadi, Pak? Qat'i. Zina itu tidak perlu diijtihadi lagi, Pak. Namanya zina ya sudah pasti haram. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabus zina. Keharaman mencuri itu qat'i atau ijtihadi, Pak? Qat'i. Wajibnya sholat 5 waktu, qat'i, tidak perlu untuk diijtihadi kembali. Kemudian kalau misalnya hukum apa, Pak? Hukum yang ijtihadi hukum apa, Pak? Contohnya zakat profesi hukumnya apa gitu? Itu perlu untuk di ijtihadi gitu. Zakat profesi itu kan zakat kontemporer. Di zaman Rasulullah belum ada zakat profesi, karena pekerjaan di zaman Rasulullah itu sederhana, Pak. Ya cuma ada dagang atau pertanian, perkebunan dan selainnya, Pak. Tapi di konteks sekarang profesi manusia itu banyak sekali, Pak. Ada insinyur, ada dokter, ada pejabat, Pak, DPR, presiden, kontraktor dan sebagainya. Secara kesejahteraan lebih sejahtera daripada petani atau enggak? Jelas lebih sejahtera. Kalau petani, kalau jenengan hasil pertaniannya, Pak, 5 wasak itu 300 sok. Sasok itu 4 mut, Pak. 1 mut itu tangannya jenengan ini digabungkan dibuat nyawuk, Pak. Itu 1 mut. Berarti 4 kali itu 1 sok. Nah 5 wasak itu sama dengan 300 sok itu. Itu kalau dikonversi itu kira-kira 7 kintal setengah. Kalau zakat fitri itu kan sak sok, Pak. Sak sok itu kalau dikonversi kan 2,5 kilo. Dan jenengan 2,5 kilo kali 300 itu nanti ketemu 7 kintal setengah. Petani yang hasil pertaniannya segitu, Pak, 7 kintal setengah. Kalau sekarang beras berapa, Pak? Taruhlah misalnya 10.000, berarti 7 juta setengah. Itu kena kewajiban 5% atau 10%, tergantung pengairannya, Pak. Kalau pengairannya beli 5%, ya kalau tidak 10%. Tapi profesi yang berkembang di zaman sekarang ini, ada dokter, ada pejabat macam-macam itu, kontraktor, insinyur, konsultan dan seterusnya, Pak. Yang gaji bulanannya, Pak, itu digitnya berapa, Pak? Jenengan petani itu 3 bulan baru panen, Pak. Itu kalau sudah sampai 7 kintal setengah kena 10 atau 5%. Maka masa orang yang memiliki profesi yang gajinya luar biasa kok nggak kewajiban zakat? Meskipun demikian itu hasil ijtihad, Pak. Karena di zaman Rasulullah tidak pernah bicara tentang zakat profesi secara spesifik. Contoh yang lain, hukum yang ijtihadi apa, Pak? Hukum yang ijtihadi apa?
Hukum yang ijtihadi misalnya memberikan uang pada saat pemilu, Pak. Itu hukumnya apa itu? Halal atau haram? Itu wilayah ijtihadi. Intinya kalau ijtihadi itu potensi untuk berbeda. Misalnya hukum membaca Al-Fatihah di belakang imam, Pak, atau bagi makmum itu cukup mendengarkan atau wajib baca Al-Fatihah. Itu ijtihadi, sehingga tidak muncul satu pendapat. Pokoknya setiap ada perbedaan pendapat itu ijtihadi. Tapi kalau qat'i sudah tidak ada wilayah ijtihad. Misalnya zina ya jelas haram, sholat jelas wajib, yang sholat 5 waktu, zakat ya jelas wajib. Itu jadi fikih itu bicara tentang hukum syar'i yang lebih banyak bersifat ijtihadi. Meskipun pernyataan Imam Imriti dengan mengatakan duna hukmin qat'i, seolah-olah fikih tidak bicara hukum yang qat'i. Padahal fikih sebenarnya bicara tentang hukum qat'i. Misalnya kewajiban sholat 5 waktu itu juga dibicarakan oleh fikih. Tapi secara umum memang benar, fikih itu lebih banyak bicara tentang hukum ijtihadi. Nah kemudian objek kajian fikih, Pak. Fikih itu bicara tentang af'al al-mukallafin, bicara tentang perbuatan-perbuatan orang mukallaf. Orang mukallaf itu maksudnya apa? Orang yang kena kewajiban syariat, Pak. Kewajiban menjalankan hukum syariat. Syaratnya apa? 2. Yang pertama, ayyakuna akilan, orang itu harus berakal. Lawannya berakal berarti apa, Pak? Gila atau majnun. Kalau orang gila ya tidak kewajiban menjalankan syariat gitu. Yang kedua, ayyakuna balighon, dia sudah balik, Pak. Sudah apa? Balik. Kalau sudah balik, kewajiban menjalankan syariat. Dan orang yang tadi, Pak, yang pertama akil, yang kedua balik, itu yang disebut mukallaf. Sehingga fikih itu mengkaji perbuatan-perbuatan apa, Pak? Mukallaf. Sehingga dalam kajian fikih, Pak, apa yang disebut dengan hukum? Hukum itu khitabullah. Khitabnya Allah, Pak. Ya, sumbernya dari Al-Quran atau dari sunnah. Meskipun yang bersabda siapa? Nabi. Tapi Nabi itu kan dia penyampai apa? Wahyu. Oleh sebab itu Nabi juga apa? Memerintah dan melarang. Al-muta'alliq atau al-muta'allaq bi af'alil mukallafin, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Biktidha itu memerintah atau melarang. Au takhir, memberikan opsi, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Au al-wad'i, atau nanti ada hukum wad'i, Pak. Intinya dalam pandangan usul fikih, Pak, yang disebut hukum itu khitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Ada kalanya perintah untuk melakukan sesuatu atau melarang sesuatu, atau ada pilihan, Pak. Memilih, artinya apa? Boleh melakukan, boleh tidak. Kemudian ada wad'i. Wad'i itu nanti ada sebab, ada syarat, ada manik dan seterusnya. Sehingga kalau kita klasifikasikan, Pak, hukum itu ada 2. Hukum yang berkaitan dengan apa? Perbuatan mukallaf. Yang pertama taklifi, yang kedua apa? Wad'i. Yang kita kaji yang taklifi, Pak. Nah, sehingga apa yang disebut dengan hukum taklifi? Hukum taklifi itu hukum yang ada anjuran tolabul fi'li, memerintah melakukan sesuatu. Yang kedua awil kafu anhu, atau apa? Mencegah melakukan
sesuatu. Berarti ada perintah, ada larangan. Au takhyir bainal fi'li wa tarki, atau ada opsi untuk melakukan atau meninggalkan, tidak ada konsekuensi hukum apapun, Pak. Nah, kalau kita lihat, Pak, ketika Muhammadiyah bicara tentang perintah dan larangan, Pak, itu bisa kita temukan di Masail al-Khams. Masail Khams itu apa? Kitab 5 masalah. Kitab 5 masalah ini, di sini Muhammadiyah menjawab 5 masalah yang dianggap penting, Pak. Semua ijtihad Muhammadiyah harus diinspirasi atau dilandasi oleh 5 masalah, Pak. Ini rumusan sih yang luar biasa, Pak, di dalam Muhammadiyah ya. Ketika itu Muhammadiyah menjawab 5 pertanyaan. Ma huwa din, apa yang disebut agama. Ma hiya dunya, apa yang disebut dunia. Kemudian ma hiyal ibadah, apa yang disebut ibadah. Kemudian ma huwa sabilullah, apa yang disebut sabilullah. Ma huwal qiyas, apa yang disebut qiyas. Berarti 5 masalah di Muhammadiyah itu bicara tentang apa? Agama, dunia, ibadah, sabilullah, dan apa? Qiyas. Ketika Muhammadiyah mendefinisikan agama, Pak, di sana dikatakan agama itu ma anzalahullahu fil Quran. Agama itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Au ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Au ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Dan apa yang terdapat dalam sunnah sahihah. Ini berarti apa? Sumber agama itu 2. Yang pertama Al-Quran, yang kedua apa? Sunnah sahihah. Kemudian sunnah sahihah ini ditafsirkan lagi, Pak. Maksudnya apa? Sunnah makbulah. Isinya ada 3, Pak. Minal awamir, berarti perintah-perintah, wan nawahi, larangan-larangan, wal irsadat, dan petunjuk-petunjuk. Berarti kalau kita beragama, isi agama itu 3, Pak, dalam pandangan Muhammadiyah. Yang pertama perintah, yang kedua apa? Larangan, yang ketiga petunjuk. Petunjuk itu sesuatu yang sebenarnya mubah, Pak. Tapi kalau kita bisa menempatkan sesuatu yang mubah, kita bawa ke makna ibadah, semua apa yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis, meskipun ada masalah yang mubah, itu bisa menjadi apa? Ibadah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu," makanlah dan minumlah. Apa pentingnya makan dan minum, Pak? Ya penting. Soalnya meskipun makan dan minum itu mubah, tapi kalau dimaknai atau kita bawa kepada makna ibadah, Pak, juga ada nilai apa? Pahala. Apa pentingnya ngaji? Ada jaminannya, Pak. Sangat penting gitu. Kalau jenengan nggak ada jaminannya, mungkin juga malas untuk datang gitu. Terus lagi apa, Pak? Duduk sebentar wis gak kuat. Kenapa? Nggak ada apa? Cuci mulutnya. Itu hal yang mubah, tapi kadang menjadi apa? Ibadah gitu. Nah, itu yang disebut apa? Irsadat. Kemudian ketika Muhammadiyah bicara tentang dunia, Pak, dunia itu sebagaimana yang disabdakan Nabi apa? Antum a'lamu bi umuri apa? Dunyakum. Kamulah yang lebih tahu bagaimana mengelola ke duniaan. Berarti ini yang disebut muamalat apa, Pak? Duniawiyah. Hukum asalnya semuanya apa? Mubah atau boleh, Pak, gitu. Apapun aktivitas kehidupan kita, ya macam-macam, Pak, makan, minum, istirahat, bekerja, apa, Pak, cari istri, macam-macam itu, semuanya itu apa? Masalah ke duniaan. Hukum asalnya ya mubah. Sehingga apapun yang kita lakukan di dunia itu, Pak, hukum asalnya apa? Mubah. Sampai nikah saja, Pak. Nikah itu dengan siapapun boleh, kecuali apa, Pak? Ada dalil yang melarang. Misalnya apa? Menikah dengan yang masih ada hubungan mahram. Atau jenengan mau apa, Pak? Mau poligami atau wayoh, Pak. Tapi wayohnya lebih dari
4 itu nggak boleh. Tapi hukum asalnya apa? Boleh gitu. Bekerja apapun, hukum asalnya apa Pak? Boleh. Jenengan mau menjadi profesi atau bekerja di sektor atau bidang apapun, boleh. Selama tidak bertentangan dengan apa Pak? Larangan syar'i. Saya mau mengembangkan uang saya, tapi yang dilakukan apa Pak? Rentenir, nganakno duit, itu dilarang karena masuk kategori apa? Riba. Tapi asalnya aktivitas jual beli apapun itu halal. Makanya apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harama apa? Riba gitu. Jual beli halal, riba haram. Nah, kemudian yang kedua Pak, Muhammadiyah juga membahas ibadah. Ibadah itu di dalam pandangan Muhammadiyah dibagi menjadi 2 Pak. Ibadah makhdoh atau ibadah khasah, ibadah khusus. Kemudian ibadah ghairu makhdoh atau ibadah umum. Ibadah khasah atau ibadah makhdoh itu sudah ada kaifiyahnya dari Nabi, tata caranya dari Nabi. Yang paling umum contohnya ya sholat itu, karena Nabi apa bersabda apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Contoh berikutnya apa? Haji, karena Nabi bersabda apa? Khudu anni mana sikakum. Kalau engkau haji ya manasiknya pakai cara Nabi Pak, bukan cara sendiri Pak ya. Hadi lemar jumroh ya tanggal 10, 11, 12, 13 atau di hari tasyrik Pak. Tanggal 10 itu Aqabah saja. Di hari tasyrik 3 apa Pak? Jumroh ya, ula, wusta, Aqabah. Tidak, tanggal 1 Syuro. Lembarnya ya pakai kerikil Pak, bukan pakai uang Pak, atau pakai apa? Ya pakai semen Pak dulu. Masa apa? Nanti waktu masuk pesawat kasihan jenengan Pak kalau bawa kerikil ini, nggak bisa check in Pak. Kerikilnya dari sana. Oke. Nah sehingga lahir apa? Yang kedua Pak, ibadah ghairu makhdoh atau ibadah umum. Ini sebenarnya aktivitas yang mubah. Nah, sehingga muncul kaidah Pak. Ini kaidah penting. Al aslu fil ibadah apa? At-tahrim. Hukum asal ibadah itu apa Pak? Haram. Sehingga jenengan nggak boleh melakukan ibadah apapun kecuali ada dasarnya gitu. Ini kalau di Muhammadiyah semacam itu Pak. Atau al aslu fil ibadah atau kifal ittiba. Hukum asal ibadah itu ya mengikuti contohnya Nabi. Dalam melaksanakan ibadah nggak boleh pakai sekedar akal Pak. Oh ini baik kok, saya mau sholat subuh 3 rakaat secara akal baik Pak. Kan ibadah itu semakin banyak kan semakin baik. Tapi itu kan pakai akal Pak. Tapi karena ada dalil ya sholat subuh ya hanya 2 rakaat gitu. Misalnya jenengan berijtihad, kita rubah rakaat sholat duhur. Duhur itu waktunya bekerja gitu. Kita jadikan 2 saja gitu. Sholat subuh jadi 4 gitu. Itu nggak boleh. Karena nasnya semacam itu Pak. Kemudian muamalat. Kalau muamalat apa? Al aslu fil asya al ibaha. Hukum asal segala sesuatu apa? Boleh. Sehingga aktivitas keduniaan ini Pak, hukum asalnya boleh. Berarti boleh dulu baru dicari dalil yang mengharamkan ada atau tidak. Secara umum lebih banyak yang halal Pak. Jual beli macam-macam Pak. Yang haram itu kan sedikit. Rata-rata halal. Ibadah itu cari dalilnya dulu baru dilaksanakan. Karena ibadah itu bisa dihitung. Wong kita sholat dalam sehari semalam itu kan hanya berapa jam Pak? Karena ibadah itu apa Pak? Jumlahnya tidak banyak dibanding dengan aktivitas keduniaan. Oke. Nah kemudian Pak, kita coba kaitkan dengan klasifikasi hukum taklifi.
Hukum taklifi itu ada 5. Ini kata Al-Imam Al-Imriti ya. Wal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma haruma. Hukum itu wajib, mandub, wa ma ubiha, dan sesuatu yang dibolehkan atau mubah ya. Wal makruh, dan makruh, ma haruma, berserta apa yang diharamkan. Berarti muncul 5 hukum. Itu yang disebut hukum apa? Taklifi. Ini penting Pak. Mungkin jenengan sudah paham ada 5 hukum, tapi namanya apa? Mungkin ada juga yang baru ikut ngaji, oh saya baru dengar namanya taklifi gitu. Itu hukum apa? Taklifi. Taklifi itu beban, orangnya mukallaf itu. Nah sekarang kita coba lihat apa yang disebut dengan wajib. Fal wajibul mahkumu bitsawabi fi fi'lihi wa tarki bil iqabi. Yang disebut wajib itu sesuatu yang dihukumi dengan pahala ketika dilakukan, dan ketika ditinggal dihukumi mendapatkan apa? Siksa. Atau wajib itu sesuatu yang diperintah Pak. Yang diperintah berarti ada 2. Kalau enggak sunnah ya wajib. Tapi kalau dibilang ala sabilil ilzam, harus dilakukan, mengeluarkan apa Pak? Sunnah. Karena yang harus dilakukan perintah yang apa Pak? Wajib. Tapi Pak, ini penting ya. Apakah ada perbedaan antara wajib dengan fardu Pak? Ada atau enggak Pak? Kalau menurut jumhur ulama Pak, termasuk mazhab Syafi'i, antara wajib dan fardu itu tidak dibedakan, sama saja Pak. Makanya baca Al-Fatihah hukumnya fardu atau wajib Pak dalam sholat? Wajib atau fardu Pak? Atau rukun? Kalau hukum taklifi ya hukumnya apa Pak? Wajib dan atau fardu, sama Pak. Kecuali dalam masalah haji itu dibedakan rukun dengan wajib itu. Tapi dalam masalah sholat ya sama. Tapi menurut mazhab Hanafi Pak, dibedakan antara fardu dan wajib. Kata mazhab Hanafi Pak, fardu itu mathabata bidalilin qat'iyyin, kewajiban yang dasarnya itu dalil yang qat'i. Dalil qat'i itu apa Pak? Al-Qur'an. Kalau wajib itu mathabata bidalilin dhoniyyin, kewajiban yang datang tapi dalilnya apa Pak? Dhoni. Dhoni itu masih dugaan atau spekulatif Pak. Contohnya apa? Hadis ahad. Hadis apa? Ahad. Hadis ahad itu hadis yang tidak sampai derajat apa? Mutawatir, sehingga dia dalam transmisi periwayatan tidak qat'i. Beda dengan Al-Quran. Kalau Quran itu jenengan nggak boleh menyoal Pak. Misalnya surat kulhu itu sahih atau dhaif ya? Itu nggak boleh karena mutawatir. Kalau kita mengingkari satu huruf dari Al-Quran saja Pak, itu hukumnya apa? Kata ulama akidah, sudah kafir Pak. Misalnya huruf alhamdu, alif lamnya nggak ada, yang ada hamdun lillah, itu sudah masuk kafir atau enggak Pak? Itu nggak boleh. Karena apa? Ini dalilnya qat'i, tidak boleh dipersoalkan. Tapi kalau hadis itu boleh dipersoalkan, sehingga muncul 3 kategori hadis Pak: sahih, hasan, dhaif. Makanya ada perbedaan di kalangan para ulama. Misalnya hukum qunut subuh. Qunut subuh itu dalilnya sahih atau dhaif? Muncul 2 pandangan Pak. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki hukumnya sunnah. Tapi menurut mazhab Hambali dan apa Pak? Dan mazhab apa? Hanafi hukumnya ghairu masyru' Pak, tidak ada dasarnya. Sehingga kalau jenengan haji atau umroh, tanya Pak Mahmud, ketika sholat subuh ada qunut subuh Pak?
di Masjidil Haram? Nggak ada. Kenapa? Karena mazhabnya Hambali gitu. Kenapa? Karena dalilnya ada perdebatan, termasuk dalam kajian Muhammadiyah ya dinyatakan apa Pak? Dhaif, sehingga masjid kita nggak pakai kunut subuh. Tapi bukan berarti orang yang kunut subuh atau kita yang mengingkari kunut subuh ini antara sesat dan apa Pak? Dan hak, kan tidak Pak. Hanya sekedar perbedaan fikih, tapi kita tetap mengikuti apa yang kita pandang apa Pak? Kuat, jadi kan nggak boleh. Lu kalau khilaf fikih besok saya tak kunut. Ya kalau di masjidnya Muhammadiyah nggak boleh Pak. Karena pandangan kita apa? Hadisnya tuh dhaif, kayak jenengan mengamalkan sesuatu yang jenengan nggak yakini. Kalau dalam fikih kan kita mengamalkan sesuatu yang kita yakini benar, meskipun kebenarannya tidak mutlak, ada potensi untuk berbeda. Oke ya. Contohnya Pak, bagaimana mazhab Hanafi membedakan fardu dan wajib? Baca Al-Fatihah dalam sholat itu hukumnya fardu atau wajib Pak? Wajib. Kenapa wajib Pak? Kenapa wajib? Fardu atau wajib Pak? Menurut mazhab Hanafi, baca Al-Fatihah ketika sholat wajib atau fardu Pak? Hukumnya wajib, betul Pak. Tapi kenapa? Karena Al-Quran bilang apa? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u, maka bacalah kamu ma tayassara, apapun yang mudah, minal Quran, dari Quran. Yang mudah dari Al-Quran itu apa Pak? Kan nggak harus Al-Fatihah. Ini dalil yang qot'i. Al-Quran tidak pernah kalau engkau dalam sholat bacalah Al-Fatihah. Tapi kalau rukuk dan sujud, ada nggak Pak perintah dari dalam Quran? Ada, ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu apa? Rabbakum. Ada perintah rukuk dan sujud, berarti rukuk dan sujud hukumnya fardu. Tapi kalau baca Al-Fatihah Pak, hukumnya apa? Hukumnya wajib, karena itu dinyatakan di dalam hadis Ubadah ibn As-Samit. Nabi bersabda apa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tapi ini hadis ahad, sehingga hukum baca Al-Fatihah wajib, tidak sampai fardu menurut apa? Mazhab Hanafi. Sehingga kalau orang yang bermadzhab Hanafi Pak, kalau jenengan sholat tidak membaca Al-Fatihah, hukumnya apa Pak? Sholatnya sah atau batal? Sah atau batal? Hukumnya sah Pak. Tapi berdosa atau enggak? Berdosa, meninggalkan kewajiban. Tapi tidak batal. Kenapa tidak batal Pak? Karena dalilnya bukan tidak dari Al-Quran. Yang penting jenengan sholat baca apapun dari Al-Quran, tidak harus Al-Fatihah. Ini menurut pada Bapak Hanafi. Ini keilmuan saja Pak, ya nggak usah diyakini, nanti jenengan amalkan repot. Ini hanya ilmu saja. Kalau kita mengikuti pandangan jumhur, berarti orang apa Pak? Sholat nggak baca Al-Fatihah, sholatnya batal. Kalau dia sengaja meninggalkan Pak, hukumnya apa? Dosa. Tapi kalau jenengan lupa, oh saya tadi sholat kok langsung kulhu, nggak baca Al-Fatihah, berarti apa Pak? Mengulangi sholat. Karena apa? Lupa. Tapi kalau jenengan, saya sholat sengaja nggak baca Al-Fatihah Pak, dosa tuh nggak? Dosa. Iya. Kenapa kok dalam pandangan jumhur tidak dibedakan Pak? Karena Al-Quran dan Sunnah meskipun secara level tidak sama,
tinggi mana Pak? Tinggi Al-Quran, tapi dua-duanya wahyu. Karena dua-duanya wahyu, kita tidak bedakan antara perintah Allah dan perintah apa? Rasul. Karena semuanya perintah, semuanya wahyu. Makanya apa? Antara fardu dan wajib hukumnya apa? Artinya apa? Sama. Bisa dipahami Pak ya? Contohnya Pak, dalam tarjih penggunaan wajib itu ada atau enggak Pak? Ada Pak. Di Kitabus Shalah. Ya, nanti jenengan lihat HPT-nya ya. Ini saya kelupaan enggak saya kutip. Jenengan lihat Kitabus Shalah di catatan Pak atau penjelasan bahasa Indonesia ya. Di sana dikatakan bagi makmum itu wajib membaca Al-Fatihah. Bagi makmum apa? Wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam. Putusan kita semacam itu Pak. Meskipun saya tahu Pak, kalau di Muhammadiyah tidak satu kata gitu. Ya. Dan termasuk banyak ustadz-ustadz kita atau kiai-kiai kita yang mengajarkan sebaliknya Pak. Tapi saya bicara apa? Putusan resmi tarjih itu sejak di Minangkabau Pak, 1930 HPT jilid 3 di tuntunan sholat Pak di tahun 2015 itu juga makmum wajib baca Al-Fatihah. Kenapa demikian? Karena dianggap wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Ayat ini masih umum Pak. Masih apa? Umum. Apabila dibaca Al-Quran, kita disuruh apa? Mendengarkan, diam supaya dapat rahmat. Ini umum. Sesuatu yang umum itu pasti dikecualikan Pak. Sampai jenengan dalam omongan sehari-hari Pak, itu pasti mengecualikan ya. Jenengan ngomong ke ibunya ya, Dek, apa itu ibunya ngomong ke jenengan Pak ya, Mas, enek permasalahan apapun jenengan apa? Ceritakan ke saya. Istilahnya jenengan pasti ngomongnya gitu Pak, karena menunjukkan kecintaan. Tapi satu hari Pak jenengan ingin wayah Pak. Kira-kira ketika jenengan ceritakan, Dek, saya mau wayah. Kira-kira mau mendengar atau enggak Pak? Ya pasti marah. Padahal ngomongnya kan apa saja permasalahan ya, apa saja itu ya termasuk wayoh. Berarti istrinya jenengan mengecualikan, kecuali wayoh. Kalau wayoh nggak usah diceritakan. Enggak, itu maksudnya gini. Ucapan itu pasti umum Pak, ada pengecualian. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, itu nih pasti umum. Dikecualikan kita boleh tidak mendengarkan Quran dari bacaan imam ketika sholat jamaah, karena kita baca Al-Fatihah sendiri, karena hadis Ubadah bin Somit tadi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Yang kedua, ketika Nabi sholat subuh, Nabi apa Pak? Enggak konsentrasi membaca Al-Fatihah. Setelah Nabi selesai sholat, la'allakum taqra'una al-Qur'ana wara'a imamikum, kamu baca Al-Quran di belakang imammu. Terus Nabi mengucapkan lagi apa Pak? Fala taf'alu illa bi ummil kitab, janganlah engkau melakukan kecuali umul kitab. Berarti ada kondisi dan situasi kita boleh tidak mendengarkan bacaan Quran Pak, ketika apa? Sholat berjamaah yang kita membaca Al-Fatihah. Putusan tarjih sama dengan madzhab Syafi'i Pak. Berarti makmum tetap baca Al-Fatihah. Meskipun saya tahu Pak, pendapat yang mengatakan cukup mendengarkan juga kuat Pak gitu. Tapi kalau kita bicara putusan tarjih tadi, makmum tetap baca
Al-Fatihah. Dan itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Dalam pandangan tarjih wajib. Meskipun kita tidak menafikan ada pandangan yang kuat juga yang mengatakan cukup mendengarkan. Cumanya kan kita bicaranya sesuai dengan apa Pak? Putusan tarjih ya. Oke. Yang kedua Pak, hukum taklifi itu an-nadbu atau mandub. Apa? Wa nadbu ma fi'lihi thawabu wa lam yakun fi tarkihi iqabu. Yang disebut an-nadbu itu perbuatan yang ketika dilakukan ada pahala, ketika ditinggalkan walam yakun iqabu, tidak ada apa? Siksa. Berarti sesuatu yang diperintah itu dua Pak. Kalau enggak wajib ya sunnah. Tapi bedanya apa wajib dan sunnah? Kalau wajib harus dikerjakan, kalau sunnah sekedar dianjurkan. Dan sunnah itu memiliki beberapa istilah Pak. Ada sunnah, ada apa lagi Pak? Ada mandub, ada apa lagi? Apa lagi Pak? Nafilah, ada lagi apa? Tatawwu, ada lagi apa? Al-fadilah, macam-macam Pak. Semuanya maknanya apa? Sama gitu. Contoh penggunaan sunnah Pak dalam Muhammadiyah, misalnya di putusan Sidoarjo, di sana ada kitab sholawati tatawwu, kitab yang menjelaskan sholat-sholat yang sunnah itu. Diistilahkan dengan apa? Sholat tatawwu. Ada 11 apa sholat. Di antaranya tahiyatul masjid, sholat duha, qiyamul lail, terus apa lagi Pak? Rawatib, apa lagi? Iden, kemudian apa? Istisqa, sholatul safar dan seterusnya. Ini hukumnya apa? Sunnah. Kenapa kok hukumnya sunnah? Kenapa Pak? Contohnya sholat tahiyatul masjid, Nabi bersabda Pak, idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusolli apa? Rakaatan. Kalau seorang di antara kamu masuk masjid, janganlah dia duduk sampai apa? Sholat 2 rakaat. Nabi kan bilang fala yajlis, enggak boleh duduk Pak. Artinya apa? Perintah untuk sholat. Tapi kok kita hukumi sholat tahiyatul masjid tidak wajib Pak? Padahal Nabi apa? Melarang orang masuk masjid duduk sebelum sholat 2 rakaat Pak. Tapi kenapa kok kita katakan sunnah? Karena hadis yang lain Pak mengatakan apa? Ketika datang A'rabi, orang Arab desa Pak, kepada Nabi, ya Rasulullah, madza faradallahu alayya minas sholawat. Ya Rasulullah, apa yang diwajibkan kepadaku daripada sholat-sholat? Nabi menjawab Bapak, as-sholawatu al-khamsu, sholat yang 5. Wahal alayya ghairuha ya Rasulullah, apakah ada yang lain wahai Rasulullah? La illa an tatawwa'a, kecuali engkau mau melakukan apa? Sholat tatawwu. Sehingga sholat yang wajib itu 5. Perintah sholat apapun, ketika sholat itu tidak termasuk sholat 5 waktu Pak, berarti dihukumi apa? Sunnah gitu. Itu ya. Itu contoh penggunaan sunnah. Dan juga ini penting Pak, berkaitan dengan hukum alatil lahwi, hukum menggunakan alat musik. Kita pakai alat musik itu hukumnya apa Pak? Yang ikut HW ada Bapak, drum band itu. Pokoknya kabeh di apa Pak? Digebuki. Drum band, hukumnya kita bermain drum band apa? Mubah, haram atau apa Pak? Kalau jenengan drum bandnya tengah malam Pak, jam 12 malam latihan drum band, mengganggu orang, itu hukumnya apa? Nah, hukum alat musik itu hukum asalnya mubah Pak, tapi bisa melahirkan hukum yang 5 berdasarkan ilah. Tujuannya apa? Contohnya yang sunnah Pak, ada alat musik yang digunakan untuk memberi motivasi tentara ya.
Qismun ma yajlibul fadilah, kata Majelis Sarji. Ada alat musik yang mendatangkan keutamaan. Kama yudrabu litasji'il junud indal harbi. Sebagaimana alat musik yang digunakan untuk memotivasi tentara ketika berperang. Fa hukmuhu sunnatun. Hukumnya apa? Sunnah, karena alat musik ini mendatangkan apa, Pak? Semangat. Kalau jenengan drum band, pengukuhan ada drum band, Pak? Saya dengar-dengar kok mau pengukuhan. Atau pramusab ada drum band atau enggak? Itu hukumnya apa? Ya, hukumnya mubah. Tapi kalau misalnya dengan drum band menjadikan warga ini semakin apa, Pak? Semakin semangat berorganisasi, menjadi syiar dalam kebaikan, ya bisa sunnah. Dan bahkan kalau jenengan wis aku gak Muhammadian kecuali naik drum band, berarti hukum drum band apa, Pak? Wajib, tapi nggak mungkin, Pak. Ini contoh saja. Oke ya, itu sunnah. Tapi kalau orang membenci sunnah, Pak, boleh atau enggak? Enggak boleh. Misalnya sholat duha, Pak. Oh, saya enggak mau sholat duha karena saya benci. Itu hukumnya apa? Dosa. Saya enggak mau sholat rawatib karena saya enggak seneng. Sholat rawatib itu gak penting. Yang penting anggar ngelakoni sholat wajib gak wis kan itu. Tapi dengan apa? Kebencian itu enggak boleh, Pak. Itu dosa. Tapi kalau kita enggak sholat rawatib, enggak sholat duha karena males, kemudian karena apa lagi, Pak? Sibuk, tapi kita tidak pernah menyepelekan, hukumnya apa? Tidak berdosa, ya. Terus yang ketiga, Pak, mubah. Mubah itu apa? Walaysa fil mubahi min thawabi fi'lan wa tarkan bal wala iqabi. Yang disebut mubah itu tidak ada pahala baik melakukan atau meninggalkan, dan juga tidak ada siksa. Berarti apa, Pak? Yang enggak diperintah, enggak dilarang. Dan mubah ini istilahnya ada jaiz, ada halal. Itu semuanya maknanya apa? Sama, yaitu boleh. Misalnya sesuatu yang mubah, Pak, kalau dalam Al-Quran ya, itu ada redaksi atau indikatornya. Misalnya ketika Allah menyebut apa? Halal, itu berarti mubah. Misalnya dalam surah Al-Maidah ayat 5, al-yauma uhilla lakumut thayyibat, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik. Karena ada uhilla dihalalkan, berarti hukumnya apa, Pak? Mubah. Wa ta'amul ladzina utul kitab, dan termasuk makanan ahli kitab juga mubah. Atau misalnya dalam Al-Quran itu disebutkan fala ithma fala junaha. Nanti kalau jenengan baca Al-Quran kan karena fala ithma alaih wala junaha alaikum dan seterusnya, itu menunjukkan indikasi apa? Mubah. Misalnya kalau orang memakan sesuatu yang diharamkan, Pak, bangkai babi, terus apa lagi, Pak? Darah anjing, tapi dalam kondisi apa? Darurat, Pak. Makan daging apa? Babi. Sesuai kebutuhan, Pak. Kebutuhan jenengan berapa gitu. Kan tinggal kelaparannya berapa hari, Pak, kan gitu. Tentang kelaparannya misalnya berhari-hari, ya sekenyangnya gitu, secukupnya gitu. Dan itu juga melahirkan hukum yang macam-macam, Pak. Itu bisa jadi wajib juga, Pak, kalau jenengan nanti nggak bakal hidup kecuali makan daging babi. Nah, ketika makan daging babi itu famanitura ghairu bagin, siapa yang terpaksa tapi tidak bagin, Pak, tidak menginginkan, sebenarnya membenci tapi karena keadaan terpaksa. Wala adin, tidak melampaui batas. Jenengan apa? Karena terpaksa makan babi, oh dilalah apa, Pak, daging babi kok enak tenan. Akhirnya apa, Pak?
Akhirnya ngambil disimpan untuk persediaan besok dan seterusnya itu. Itu adin Pak, melampaui batas. Fala itsma alaih, tidak ada dosa atasnya. Berarti makan daging babi dalam keadaan terpaksa hukumnya apa? Mubah atau halal itu. Demikian juga Pak, kalau ada perintah jatuh setelah apa? Setelah larangan Pak. Misalnya wa idza halaltum fastadu. Ini Pak Mahmud ya. Kalau engkau sudah tahalul, atau kalau Al-Qur'an Pak, fastadu. Lalu berburulah kamu. Karena orang ihram itu kan enggak boleh apa Pak? Berburu gitu. Fa idza halaltum, kalau engkau sudah tahalul, nyukur rambut Pak, atau ngambil rambut ya, fastadu, maka berburulah. Tanya Pak Mahmud, nggak ada orang sana habis tahalul terus berburu Pak ya. Padahal fastadu itu berburu perintah, tapi perintah ini maknanya tidak wajib. Maka jamaah haji habis tahalul tidak langsung berburu Pak. Karena ini apa? Perintah, tapi karena jatuh setelah apa Pak? Larangan, hukumnya mubah. Hukumnya apa? Mubah, sehingga orang haji habis tahalul nggak ada yang berburu. Padahal perintah Al-Quran apa Pak? Berburu. Tapi perintah ini bukan wajib, karena perintah setelah larangan apa? Menunjukkan mubah itu. Oke, yang ketiga Pak, yang keempat ya, makruh ya. Wa dhabitul makruhi aqsu ma nudhib. Yang disebut makruh itu lawannya yang sunnah. Berarti makruh itu lawannya apa? Sunnah. Kalau sunnah kan diperintah, kalau makruh berarti dilarang. Perintah dalam sunnah tidak harus dilakukan. Larangan dalam makruh tidak harus apa Pak? Ditinggalkan. Contohnya makruh apa Pak? Rokok itu. Rokok itu lebih baik dilakukan atau ditinggalkan Pak? Oke. Contohnya makruh apa? Banyak ini. Apa Pak? Apa? Delok orkes Pak. Ya lihat deloknya dulu Pak. Kalau orkesnya biduannya apa Pak? Terlalu seksi ya bisa makruh, bisa haram. Kalau orkesnya jelas, nanti di sana biduannya jelas apa Pak? Jadi sudah tahu loh sebelum berangkat itu. Sudah apa? Pasti nanti pakaiannya senonoh. Itu makruh Pak. Lebih baik apa enggak didatangi. Apalagi kalau jenengan melakukan kemaksiatan, melok nyawer bilang Pak, itu jadi masalah. Kalau nyawer hukumnya haram itu. Tapi kalau apa Pak, orkes satunya yang Islami ada tuh gak Pak? Misalnya pakaiannya baik, lagunya juga sopan, itu ya enggak apa-apa gitu. Oke. Nah, makruh ini indikasinya apa Pak? Atau indikatornya ya? Secara literal, misalnya Allah menyebut makruh Pak, dalam konteks talak Pak, abghadul halali indallahi at-talak, sesuatu yang dibenci tapi halal menurut Allah apa? Talak. Jadi mentalak istri itu halal Pak, bukan haram. Tapi meskipun halal dibenci, apalagi nggak ada apa? Alasan yang jelas gitu. Meskipun hukum asal talak itu apa? Halal. Kemudian misalnya Allah menggunakan kata yakrah Pak. Innallaha yakrah lakum qila wa qol. Allah memakruhkan bagi kamu apa? Mengatakan qila wa qol Pak. Jeriki berita yang enggak jelas itu Pak. Jere-jere itu. Itu dimakruhkan Pak. Timbang jere-jere sumbernya enggak jelas, yang enggak usah disampaikan orang lain. Karena kalau diteruskan berpotensi apa Pak? Memfitnah atau jadi hoax itu Pak. Wa kathratus soal, banyak bertanya,
yang enggak penting itu juga apa Pak? Dimakruhkan. Takok. Tapi kalau memang penting nggak apa-apa. Tapi kalau orang semakin banyak tanya dan nggak jelas, itu apa? Ya jadi makruh Pak. Kemudian yang terakhir ya, atau sebelumnya Pak, di dalam mazhab Hanafi Pak, ini penting saya sampaikan. Makruh itu dibagi menjadi dua. Ada makruh tahriman, ada makruh apa? Tanzihan. Makruh tahrim itu apa? Sesuatu yang dimakruhkan tapi apa? Dalilnya itu dzonni, tidak apa? Qot'i. Kalau qot'i jadi haram. Contoh dzonni Pak, orang mengkhidbah gadis yang sudah dikhidbah oleh orang lain, itu kata mazhab Hanafi makruh Pak, tapi tahriman, tetap dosa itu. Kemudian jual beli dengan menipu Pak, jual beli dengan apa? Menipu, atau jual beli dalam karung itu Pak, nggak jelas itu. Itu juga hukumnya apa? Makruh tahriman. Kenapa? Karena dasarnya bukan Al-Quran. Tapi kalau riba itu haram Pak, meskipun menurut mazhab Hanafi, karena riba itu ada dalil dari Quran. Kemudian ada makruh tanzih Pak. Kalau makruh tanzih itu sesuatu yang dibenci tapi tidak harus ditinggalkan Pak. Kalau ditinggalkan ya tidak ada konsekuensi apapun. Misalnya ini, tapi dulu Pak, ini contoh klasik ya. Kalau orang berperang itu memakan daging kuda Pak, boleh atau enggak? Daging kuda itu hukumnya asalnya apa Pak? Halal Pak, atau mubah ya. Tapi dulu orang perang itu pakai kuda Pak. Kalau nggak ada kuda ya kalah perang Pak. Padahal itu waktu perang, tapi jenengan menyembelih kuda, padahal kudanya sendiri. Itu hukumnya apa? Makruh tanzih Pak, meskipun dilakukan tidak berdosa itu. Ini contoh dalam mazhab apa? Hanafi. Kemudian yang terakhir, haram Pak. Haram itu apa? Wa dhabitul harami aqsu ma yajib. Haram itu lawannya wajib. Berarti kalau wajib lawannya haram. Kalau sunnah lawannya apa? Makruh. Kalau mubah lawannya apa? Enggak ada lawannya Pak. Tengah-tengah Pak. Itu. Haram itu apa? Haram itu lawannya wajib. Berarti kalau wajib diperintah, larang, haram apa? Dilarang. Kalau wajib harus dilakukan, kalau haram harus ditinggalkan itu. Ditinggalkan itu. Haram itu contohnya apa Pak? Nanti kita lihat ya, ini aplikasi di dalam tarjih. Tapi sebelumnya Pak, haram itu dibagi menjadi dua. Ada haram atau muharram lidzati, haram secara zatnya. Secara zatnya sudah diharamkan Pak. Jadi semua yang diharamkan dalam Al-Quran itu, meskipun kita tidak tahu ilah alasannya apa gitu. Nah, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman Pak, hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Hurimat, diharamkan. Berarti kalau kata hurimat ya sudah haram, harus ditinggalkan. Alaikum atasmu al-maitatu apa Pak? Bangkai. Terus kalau jenengan ditanya Pak, bangkai ayam Pak ketabrak apa Pak? Mobil atau motor Pak. Meskipun 1 menit atau 5 menit Pak, baru 5 menit meninggal atau apa mati, halal atau haram Pak? Haram. Tapi kalau jenengan yang suka berburu Pak, nembak burung, ketika menembak baca bismillah dor, mati Pak, halal. Padahal sama-sama bangkainya Pak. Hah? Enggak, kira-kira menurut kesehatan sama atau enggak? Kan sama-sama bangkai Pak. Merugikan kesehatan atau enggak kira-kira?
baru 5 menit. Tidak atau merugikan atau Pak? Secara kesehatan kemungkinan sama Pak, nggak ada bedanya. Baik jenengan baca bismillah atau ditabrak motor. Tapi kenapa yang jenengan berburu baca bismillah jenengan hukumi halal, yang tabrak motor haram padahal sama-sama bangkai? Kenapa Pak? Karena itu haram dzati Pak, haram secara zatnya, meskipun kita tidak tahu hikmahnya, tapi yang intinya menguji keimanan kita, itu untuk menguji keimanan kita. Yang kedua darah. Kalau darah ini juga haram dzati Pak, dan memang secara kesehatan juga tidak baik Pak ya, kajian medis ya, kayak didah itu kan ngumpulin darah itu, meskipun ya enak mungkin saya nggak tahu, tapi ya namanya darah ya kan kira-kira mirip dengan daging atau apa. Yang darah yang dihalalkan apa? Hati kan, hati. Didah itu ya hampir sama dengan hati itu, tapi kan haram. Itu haram dzati Pak, dan memang menurut kesehatan itu tidak baik. Kemudian walahmul khinzir, daging babi. Ini bisa kita temukan ilahnya Pak. Ternyata daging babi itu mengandung apa? Cacing pita yang merugikan apa? Kesehatan. Tapi kalau misalnya ada kajian terbaru Pak, di lab kajian yang cukup ilmiah itu membuktikan babi yang dipelihara dengan cara tertentu atau diminumi zat kimia Pak, cacing pitanya terbunuh dan steril dari cacing pita. Kira-kira babi semacam itu haram atau halal Pak? Tetap haram. Kenapa? Karena haramnya secara zatnya, dia memang diharamkan secara nas, baik kita tahu alasannya atau tidak. Tapi kalau ada orang yang bertanya Pak, kan dalam Al-Quran cuma lahmul khinzir Pak. Lahmul khinzir itu apa? Daging babi. Bagaimana kalau lemak babi? Haram atau halal? Halal atau haram Pak? Lemak babi. Pentingnya apa kalau jenengan punya restoran Pak, bikin masakan pakai gajah babi, meskipun tidak pakai apa daging, itu rasanya lebih enak. Nah, halal atau haram lemak babi itu, gajah? Al-Quran bilang lahmul khinzir Pak. Lahmun itu apa? Daging. Al-khinzir babi. Gajah daging Pak. Gajah itu daging. Nah, itu. Nah, sehingga apa betul jenengan itu Pak, antara daging dengan gajah itu sama secara uruf, secara adat, hukum adat Pak. Al-adah muhakkamah, hukum itu bisa diberlakukan atau kebiasaan itu sudah bisa diberlakukan atau tradisi bisa diberlakukan sebagai hukum, itu ya masuk di sini. Kalau kita menyebut daging ya pasti ada gajahnya. Nah, sehingga kalau jenengan kemarin Pak korban itu yang jenengan bagikan ke warga, itu dagingnya saja atau daging campur gajah Pak? ada gajah sing akeh Pak. Tapi jenengan nyebutnya apa? Daging korban, nggak ada daging dan nggak ada yang bilang ini gajah korban, menunjukkan itu sama. Meskipun Al-Quran bilang lahmul khinzir, berarti apa, gajah atau lemak babi juga haram, dan apapun dari babi itu. Kemudian yang kedua, haram secara li ghairi Pak, karena ada sebab yang lain. Contohnya ini Pak, nanti kita lihat ya bagaimana fatwa tarjih tentang 3 masalah Pak. Ini 5 menit lagi ya. Yang pertama, hukum surah, hukum gambar. Kata majelis tarjih, surah itu hukum asalnya mubah Pak, tapi kalau ada ilah sebab yang membawa kepada yang haram ya jadi haram.
Kalau mendatangkan hal yang positif ya mubah. Contohnya, kalau qismun lil ibadah fa hukmu haramun bin nas. Kalau kita bikin gambar, Pak, untuk disembah, hukumnya apa? Haram itu, enggak boleh itu. Misalnya Nabi Muhammad dipatungkan atau digambarkan, ya enggak boleh gitu. Sehingga Tuhan di agama Islam itu, Pak, tidak boleh digambar karena laisa kamitslihi syai'un. Tapi di agama yang lain Tuhannya digambar atau dibikin patung gitu. Kemudian kalau gambar untuk media pembelajaran, Pak, wa qismun li ta'lim, hukumnya apa? Fa hukmu jaizun, makanya hukumnya boleh, ini mubah. Ya, meskipun ada kelompok yang anti menggambar, Pak, foto saja haram. Dan nanti saya nggak bisa membayangkan itu bagaimana guru TK atau SD atau MI mengajar siswanya itu nggak boleh menggambar, Pak. Kalau gambar untuk media pembelajaran karena majelis arji ya boleh. Tapi kalau untuk perhiasan saja ya dilihat ini mendatangkan fitnah atau tidak. Kalau tidak mendatangkan fitnah ya boleh. Tapi kalau mendatangkan fitnah, potensi kepada kemaksiatan, hukumnya makruh itu. Kalau membawa ke perbuatan syirik ya haram. Contohnya apakah suratil anbiya was sholihin, gambar para nabi dan para orang soleh itu enggak diperbolehkan kalau enggak ada kepentingan. Contoh orang soleh apa, Pak? Kan ada para sahabat itu, kayak dulu ada orang yang gambar para sahabat, ada tuh, Pak, di kayak yang dijual itu loh, Sayyidina Ali dan seterusnya itu enggak boleh. Karena apa? Nanti membawa ke syirikan gitu. Dan sehingga kalau jenengan ngalap berkah Pak, gambarnya di tangannya ditempelkan kemudian diusapkan ke apa, Pak? Ke ubun-ubunnya itu ngalap berkah. Contohnya yang kedua ini penting, yang berkaitan dengan HW, hukum api unggun. Menyalakan api unggun itu hukumnya apa, Pak? Yang jenengan ikut HW itu. Kalau mendatangkan manfaat itu mubah, hukumnya mubah. Lagi kemah malam-malam bikin api unggun ya membawa manfaat. Kalau ta'zimun nar, mengagungkan api, hukumnya syirik. Kalau menyalakan api unggun dengan ritual tertentu haram. Nah, ini. Kemudian kalau HW mendatangi acara penyalaan api unggun, Pak, oleh kepanduan yang lain, itu hukumnya apa? Diundang oleh kepanduan lain, pramuka atau apalah gitu, untuk hadir di acara api unggun. Di sini kata majelis arji hukumnya boleh, tapi dilihat dulu ada manfaat atau tidak. Tapi kalau di acara itu mengandung unsur apa? Kesyirikan atau ritual-ritual tertentu, ya menjadi tidak boleh. Kemudian yang terakhir, Pak, hukum alat musik tadi sudah kita bahas ya. Ada 3. Kalau mendatangkan semangat, sebagaimana alat musik yang dipakai untuk memberi motivasi tentara ketika perang, ya fahukmuhu sunnah. Tapi kalau alat musik hanya untuk apa, Pak? Senang-senang saja, hukumnya apa? Mubah itu. Tapi kalau tadi ya kayak jenengan senang-senang saja, Pak, biasanya apa? Main gitar ya sekedar hiburan saja boleh. Tapi kalau membuang waktu, Pak, kalau membuang waktu ya lebih baik ditinggalkan. Kalau melalaikan kewajiban ya apa? Ya haram gitu. Buat apa? Nah, ini hukum yang berkaitan dengan ilah, Pak. Sesuatu yang mubah bisa apa? Bisa melahirkan banyak hukum, tergantung bagaimana kita tadi
memakainya. Ya kayak internet, ini kan mubah Pak. Meskipun dulu ada fatwa dari tetangga sebelah Pak mengharamkan Facebook. Jangan masih ingat ya dulu? Ada beberapa pondok pesantren yang mengharamkan Facebook lah. Ketika awal-awal muncul Facebook Pak. Nah sekarang internet ini bagaimana hukumnya? Ya mubah, tapi tergantung usernya bagaimana menggunakannya. Kalau untuk belajar, cari informasi, sejauh mana dibutuhkan? Kalau informasinya apa Pak, sekedar dibutuhkan saja, itu sunnah. Kalau sangat penting, wajib gitu. Demikian juga bisa melahirkan makruh atau haram. Kalau misalnya internet digunakan untuk itu Pak, semacam-macam itu ya, untuk judi, untuk main game yang macam-macam itu, main game yang judi ya tentu haram. Tapi ini hukum asalnya Pak mubah, karena bukan haram lidzatih. Tapi kalau yang disebutkan dalam Quran tadi haram sudah lidzatihi, kayak tadi bangkai, darah dan daging babi. Jadi kesimpulan kajian kita Pak, di tarjih juga menggunakan hukum taklifi yang 5 ini. Meskipun majelis tarjih jarang menyebutkannya secara spesifik, apalagi yang berkaitan dengan tuntunan sholat, itu tidak dibedakan ini sunnah ini wajib. Tapi ketika sesuatu itu penting untuk disampaikan, ya tentu ada jawabannya dan melahirkan hukum taklifi yang 5 tadi, yaitu yang pertama wajib lawannya haram, yang kedua sunnah lawannya makruh, mubah tidak ada lawannya karena tidak berkaitan dengan perintah dan larangan. Mungkin sekian kajian kita, silahkan kalau ada yang ditanyakan atau kita langsung tutup. Ada atau enggak Pak? Pas. Nggih, monggo Pak, nggih, monggo. Ya, membaca Al-Fatihah Pak dalam apa? Sholat itu. Dalam apa? Sholat. Itu dilihat dulu sholatnya. Sholatnya lailiyah, sholat malam yang secara umum apa? Jahriyah itu. Jahir gitu. Ada sholat apa? Subuh, isya, maghrib. Ini sholat malam ya. Kemudian ada sholat nahariyah, sholat siang, yaitu apa? Duhur dan asar. Ini bagi orang yang sholatnya berjamaah Pak. Kalau orang yang munfarid, itu ya otomatis sholat apapun ya wajib, nggak peduli sholat malam atau sholat siang. Tapi kalau konteks berjamaah, kalau sholat siang makmumnya apa? Ya wajib baca Al-Fatihah, karena imam tidak menjahirkan bacaan Al-Fatihah. Yang menjadi khilaf di kalangan para ulama sholat malam atau sholat yang jahriyah, yaitu subuh, maghrib dan isya. Ketika di rakaat pertama dan kedua saja. Kalau rakaat ketiga keempat ya tetap kita baca Al-Fatihah gitu. Karena dibaca secara apa? Sirriyah gitu. Nah, di situ melahirkan dua pandangan Pak. Pertama pandangan jumhur ulama, yang kedua pandangan mazhab Hanafi. Kalau jumhur ulama hukumnya wajib, dan wajib itu sama dengan apa Pak? Fardu. Dalilnya apa? Dalilnya karena ayat Al-Quran itu bisa ditakhsis. Fa'angsitu wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa angsitu. Fastami'u lahu wa angsitu itu masih umum, dan setiap yang umum pasti
kecualikan. Yang mengecualikan apa? Hadis Ubadah ibn Samit. Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan ketika Nabi sholat subuh, Pak, ini yang masih hadis Ubadah bin Samit, Nabi mengetahui para sahabat mengikuti atau membaca Al-Quran sendiri-sendiri, Pak, di belakang Nabi, sehingga Nabi apa? Terganggu bacaannya gitu. Karena makmum juga baca apa? Al-Quran. Sehingga setelah itu Nabi apa dikatakan? Fathakulat alil qiraah. Nabi fathakulat mongko abot alih ngatese Nabi apa al-qiraah. Maksudnya Nabi tidak bisa membaca Quran dengan konsentrasi. Kemudian setelah sholat Nabi menegurnya, fala taf'alu illa bi ummil Quran. Janganlah engkau melakukan kecuali apa? Ummul Quran. Sehingga dari hadis ini, Pak, dianggap hadis ini mengecualikan keumuman Quran, bahwasanya makmum itu boleh tidak mendengarkan bacaan Qurannya imam, tapi untuk sekedar baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu wajib untuk semua orang yang sholat, baik makmum atau imam, apalagi munfarid, Pak. Itu kesimpulan jumhur ulama termasuk Muhammadiyah. Tapi bagi mazhab Hanafi, Pak, mazhab Hanafi itu tadi, Pak, membedakan antara fardu dan wajib. Dan juga, Pak, Al-Quran itu qot'i, sunnah atau tadi hadis tadi kan ahad, Pak. Secara level kan nggak sama. Quran itu dilalahnya qot'iyah, Pak, pasti tidak boleh dikecualikan dengan sunnah, karena sunnah itu tidak selevel Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga kalau Al-Quran bilang apa? Fastami'ulahu wa ansitu, ya berarti nggak boleh dikecualikan. Makmum cukup apa? Mendengarkan bacaan imam. Oh, ini Quran kok. Tidak boleh dikecualikan dengan hadis, apalagi hadisnya ahad, Pak, tidak sampai mutawatir. Secara level tidak sama. Ini pandangan mazhab Hanafi, Pak. Tapi hadis tadi, man kana lahu imamun fa qiraatul imam qiraatun lahu. Siapa yang memiliki imam, maksudnya salat jamaah, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Hadis ini dalam kajian beberapa ahli hadis itu dhaif, Pak. Termasuk hadis yang jenengan sampaikan tadi. Apalagi itu dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu kan mauquf, bukan dari Rasulullah itu. Sehingga hadis yang bicara tentang makmum cukup mendengarkan Quran, Pak, itu hadisnya apa? Dhaif gitu. Meskipun, Pak, ada dalil yang lain. Misalnya Syekh Nasruddin Albani menganggap ada nasih dan mansukh, Pak. Maksudnya nasih dan mansukh, hadis yang Rasulullah melarang sahabat membaca Al-Fatihah itu, Pak, itu dinasakh oleh hadis yang lain, sehingga melahirkan kesimpulan makmum cukup mendengarkan. Itu pandangannya Syekh Nasruddin Albani. Terlepas dari itu, Pak, meskipun saya, ini pandangan saya pribadi, kalau tarjih memang sama dengan mazhab apa? Syafi'i, makmum tetap baca Al-Fatihah. Tapi kalau jenengan mendengarkan, itu juga dalilnya sebenarnya cukup kuat juga, Pak, gitu. Cukup apa? Cukup kuat gitu. Karena kan inti ketika imam membaca Al-Fatihah itu kan untuk didengarkan gitu. Sehingga misalnya beberapa ulama, diantaranya Hasan Persis, Pak, ini yang buku yang umum dibaca oleh warga Muhammadiyah, meskipun itu dari Persis, ya makmum cukup mendengarkan gitu. Nah, dari sini kan ada dua sebenarnya pandangan yang cukup apa? Kuatnya. Sehingga kalau ada dua pandangan yang cukup kuat, kita secara organisasi tetap mengatakan apa? Wajib. Tapi kalau jenengan beranggapan cukup mendengarkan, ya
monggo saja, tapi dalam perspektif tarjih tetap baca. Tapi kalau kita mengajarkan di Masjid Muhammadiyah, di sekolah Muhammadiyah, yuk tetap baca gitu. Justru kalau kita mengajarkan tidak baca, itu berarti menyelisih, kita tidak paham putusan tarjih. Putusan tarjih itu kok disampaikan yang lain. Yang lucu Pak, di masyarakat saya sering mendengar ini, ulama Muhammadiyah atau ustaz-ustaz Muhammadiyah malah bilang di Muhammadiyah itu cukup mendengarkan. Di Muhammadiyah, dia pakai di Muhammadiyah, seolah-olah ini putusan pandangan Muhammadiyah. Ya nggak ada, itu dicari di HPT, di fatwa, yang nggak ada, kecuali kalau dia menyampaikan di masyarakat atau di warga Muhammadiyah, karena di beberapa tempat yang diajarkan semacam itu seolah-olah sudah menjadi pandangan Muhammadiyah, padahal itu perspektif pribadi atau ustadz, tergantung ya dulu yang mengajarkan siapa gitu. Kebetulan dia ustadz atau kiai Muhammadiyah gitu. Meskipun pandangan itu juga secara fikih kuat, bisa dipahami Pak ya. Oke. Yang lainnya atau kita cukupkan? Cukup. Monggo Pak, yang terakhir. Monggo. Ya, itu sudah difatwakan Pak. Difatwakan. Dari fatwa tarjih Pak, hadis Ubadah ibn Somit yang Nabi melarang sahabat membaca Al-Quran di belakang Nabi. Nabi bilang kan, fala taf'alu illa bi umil kitab. Janganlah engkau melakukan, maksudnya janganlah engkau membaca kecuali membaca umul kitab. Kira-kira sahabat itu membaca dalam sholat Pak, berarti yang dibaca Al-Fatihah dan surat. Semuanya dalam jamaah itu membaca. Berarti Nabi membaca Al-Fatihah dan surat, sahabat juga membaca Al-Fatihah dan surat. Ketika semuanya membaca Pak, pasti imam yang repot, bacaannya akan terganggu, itu tidak bisa dikonsentrasi. Makanya dalam hadisnya Nabi bilang Pak, mali unaza, saya jangan disaingi Pak gitu. Maksudnya jangan disaingi, sama-sama membaca Quran itu. Dan ketika itu Nabi menegur setelah sholat dan mengatakan fala taf'alu, janganlah engkau melakukan. Berarti ini larangan Pak ya, larangan membaca apapun dari Al-Quran. Tapi ditaksis Pak, taksis dengan mengecualikan Pak, kecuali bi umil kitab. Berarti kalau umul kitab hukumnya atau Al-Fatihah boleh dibaca gitu. Dari sini dipahami, berarti ketika Nabi membaca Al-Fatihah, sahabat membaca Al-Fatihah. Ketika dulu Nabi membaca surat, sahabat membaca surat. Nah, dari sini disimpulkan Pak, waktu terbaik membaca Al-Fatihah itu apa? Di sela-sela imam membaca Al-Fatihah. Jadi kalau imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita ngikuti. Tapi masalahnya, apakah kita sempat selalu gitu Pak? Apalagi rata-rata kita suka jadi makmum masbuk. Scary kan, nggak mungkin di sela-sela berhentinya bacaan Al-Fatihah imam. Kalau semacam itu kan tidak mungkin Pak. Kalau semacam ini ya membaca seada waktunya, sesempatnya Pak. Yang penting baca Al-Fatihah. Terus yang menjadi pertanyaan Pak, kalau kita makmum terlambat Pak, imam posisi sudah rukuk, kita mendapatkan rukuk imam Pak, karena kita dianggap dapat 1 rakaat
ketika apa Pak? Qabla ayyukima al-imamu sulbahu, sebelum imam apa? Mengangkat tulang punggungnya. Maksudnya bangkit ke i'tidal. Kalau jenengan imam rukuk, jenengan cepet-cepet Pak. Tapi tetap apa? Dapat rukuknya imam. Imam belum bangkit. Dihitung 1 rakaat atau enggak Pak? Tapi yang menjadi pertanyaan, sempatkah jenengan baca Al-Fatihah? Tidak sempat. Padahal baca Al-Fatihah wajib. Tapi kok masih dihitung 1 rakaat Pak? Hah? Dalilnya ya? Itu namanya umum Pak. Umum itu dikecualikan apa? Dikecualikan makmum yang tidak ada waktu baca Al-Fatihah karena imamnya sudah rukuk. Makanya dalam Alfiyah Zubat Pak, walhamdu la fi raqatin liman subik. Baca Al-Fatihah itu wajib tapi bukan bagi makmum yang terlambat, yang tidak sempat membaca Al-Fatihah itu ya. Itu cara memahaminya Pak. Berarti tadi umum dikecualikan apa? Makmum yang tidak sempat baca Al-Fatihah. Meskipun kita punya pemahaman kalau Al-Fatihah itu wajib bagi makmum. Itu ya jawabannya. Oke, saya kira cukup ya. Kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.